Allah Ta'ala juga bersumpah dengan percik-percik api yang dihasilkan, yang terlihatnya itu sesaat saja, terlihatnya itu sebentar, percik api itu. Apa maknanya? Tidak ada yang kecil dalam ibadah, dalam khidmat, dalam jihad kita untuk agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan kalau hanya terlihat sesaat saja, kalau hanya terlihat sebentar saja, ibarat percik api, dia hanya singgah sebentar saja, hilang setelah itu. Tidak perlu khawatir, Allah Ta'ala menilainya besar, adalah besar di sisi Allah Ta'ala, adalah agung di sisi Allah Ta'ala, dan Allah Ta'ala bersumpah dengan itu. Dalam konteks kekinian, mungkin saudara share, posting, mudah-mudahan niatan kita ini khidmat di jalan Allah Ta'ala. Saudara posting, mungkin orang hanya lihatnya sebentar saja, mungkin hanya sesaat saja, singkat, setelah itu hilang. Ikhtiar itu tetap dinilai besar di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada yang kecil untuk khidmat di jalan Allah. Percikan api saja yang singkat hilang, mungkin sedetik pun tidak, 0,0 sekian detik, hanya muncul sesaat hilang. Allah Ta'ala bersumpah dengan percik api itu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa maulana wa habibi ilahil alamin, alladhi sumiya fis sama'i bi Ahmad wa fil ardi bi Abil Qasimil Mustafa Muhammad wa ali baitihi at-tayyibin at-tahirin, la siyama baqiyatillahi fil ardin, arwahuna wa arwahul alamin li turabi maqdamihi al-fida wa sayyidatina Fatimah az-Zahra wa maulatina Khadijah al-Kubra wa jami'i ahli baitin nubuwah wa ma'dinir risalah wa anbiya'illahi wa rusulihi wa malaikatihi was siddiqin wa syuhada'i was salihin wa hasuna ulaika rafiqa. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahis salihin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ali sayyidina Muhammad wa ajil farajahum syarif warzuqna fid dunya ziyaratahum wa fil akhirati syafa'atahum. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Saudara sekalian rahimakumullah, tergiring puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kajian tafsir di bulan suci Ramadan ini mengambil keberkahan bulan suci, bulan turunnya Al-Quran, dengan niat ziyadatan fi syarafin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi, agar amalan ini menghantarkan salam salawat pada baginda Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Ahlul Bait al-Ma'sumin, para teladan salihin. Kita sampai pada surat ke-100 dari Al-Quran. Kita mulai kajian dari akhir Al-Quran. Surat-surat pendek, surat-surat singkat di juz amma, juz ke-30, yang insyaallah lazim dibaca pada waktu sholat sunat di bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan dengan kajian ini kita lebih memahami, lebih mendekatkan kita pada pemahaman yang mudah-mudahan Allah Ta'ala ridhoi dari ayat-ayat suci Al-Quran ini. Kita sampai pada surah Al-Adiyat, surah ke-100. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'adiyati dhabha fal muriyati qadha fal mughirati subha fa atharna bihi naq'a fa wasatna bihi jam'a
innal insana lirabbih lakanud wa innahu ala dzalika lasyahid wa innahu lihubbil khairi lasyadid afala ya'lamu idza bu'thira ma fil qubur wa hussila ma fis sudur inna rabbahum bihim yawma idzil lakhabir. Sadaqallahul maulana al-aliyyul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyyul karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Surah Al-Adiyat. Demi kuda perang yang berlari kencang dengan terengah-engah. Al-Adiyat adalah sejenis kuda yang digunakan untuk berperang. Kemungkinan besar, bahkan pendapat yang lebih kuat mengatakan kalau surah Al-Adiyah ini meskipun singkat dengan nada yang berrima yang adalah ciri surat Makkiyah. Surah Makkiyah ditandai dengan surat yang pendek, singkat, kata-katanya berrima. Tapi surah Al-Adiyah ini pendapat yang lebih kuat mengatakan kalau surah Al-Adiyah ini turun di Madinah. Walaupun pendek, walaupun berrima, tapi ia turun di Madinah. Madaniyah. Mengapa? Karena ia mengisahkan tentang peperangan kaum muslimin. Dan itu terjadi di Madinah. Walaupun dia bisa bersifat umum setiap peperangan, tetapi secara asbabun nuzul peperangan banyak terjadi di Madinah, maka surat Al-Adiyah dikategorikan surat Madaniyah. Dan ini satu di antara 23 surat di dalam Al-Quran yang diawali dengan huruf qasam, diawali dengan huruf sumpah. Ya, ada 23 surat dalam Al-Quran yang diawali dengan sumpah. Walaupun keseluruhan kalau kita lihat jumlahnya bisa mencapai 33 jumlah surat. Ada yang di awal, ada yang ada satu huruf, ada satu kata, sehingga total surat yang diawali dengan sumpah ini sebanyak 33. Dalam hukum sumpah dalam bahasa Arab, pertama ia dilakukan untuk sesuatu yang besar, sama seperti ketika kita bersumpah. Biasanya sumpah kita itu dituntut, diminta kalau ada perkara yang besar. Bahasa Arab memang mengenal 3 huruf yang ketika dipadu-padankan, dinisbatkan dengan satu kata, ia menjadi sebuah sumpah. Yaitu huruf waw, huruf ba, dan huruf ta. Sumpah yang paling tinggi tentu adalah dengan menyebut lafzul jalalah Allah subhanahu wa ta'ala. Dalam tradisi di Nusantara juga, atau umumnya kalau seseorang meminta kesaksian pernikah, saudara bersumpah, atau kalaupun dia mengambil sumpah jabatan dan sebagainya, dia akan menyebut lafzul jalalah itu, demi Allah aku bersumpah, demi Allah aku bersaksi. Kata demi di situ adalah sebuah sumpah. Dalam bahasa Arab dia satu di antara 3 huruf yang digunakan, huruf waw, huruf ba, dan huruf ta. Itu semua huruf-huruf sumpah. Sehingga wallahi, billahi, tallahi, itu semua menunjukkan kata sumpah, demi Allah, demi Allah, demi Allah. Kita mungkin hanya mengenal satu kata saja untuk sumpah, yaitu demi itu. Tapi dalam bahasa Arab ada 3. Nah, kadang-kadang orang Arab menggunakan ketiga huruf sumpah itu sekaligus
untuk menunjukkan keseriusannya dalam satu perkara. Demi Allah, demi Allah, demi Allah, mungkin kita mengulangi 3 kali. Saya tidak melakukan hal yang dituduhkan. Nah, orang Arab akan menggunakan wallah, wallahi, billahi, tallahi. Semua 3 huruf sumpah itu digunakan. Jadi yang pertama, ia berkenaan dengan perkara yang besar, sesuatu yang besar yang akan disampaikan. Setiap surat dalam Al-Quran yang didahului dengan kata sumpah, dengan huruf sumpah itu, sehingga menjadi kata sumpah, ia sedang memberikan pesan kepada kita bahwa apa yang akan disampaikan setelahnya adalah sebuah perkara yang besar. Tidak mungkin kata sumpah digunakan untuk perkara yang tidak besar. Ini yang pertama. Yang kedua, kata sumpah juga digunakan dengan sesuatu yang besar. Bukan dengan hal-hal yang mungkin, walaupun sebenarnya tidak ada perkara yang kecil, tapi seringkali manusia memandangnya sebagai perkara yang kecil. Allah Subhanahu wa taala misalnya dalam surah Al-Baqarah, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, innallaha la yastahi ayyadriba mathalan ma ba'udatan fama fawqaha. Allah taala itu sekiranya bersumpah dengan seumpama lalat. Nah, seumpama lalat ini bagi Allah taala, sekiranya Allah taala juga menggunakan perumpamaan lalat, bukan sesuatu yang kecil sesungguhnya. Tidak ada ciptaan Allah Ta'ala yang kecil. Semuanya besar karena sang penciptanya maha besar. Tetapi kadang manusia menganggapnya kecil, menganggapnya remeh. Binatang sekecil lalat atau sekecil nyamuk dianggap kecil. Padahal penciptanya maha besar. Tidak ada yang kecil yang diciptakan oleh yang maha besar. Tetapi dalam hukum sumpah, selain ia akan mengantarkan pada perkara yang besar, sumpah juga digunakan dengan menggunakan sesuatu yang besar. Misalnya, demi ayah dan ibumu, demi ayah dan ibuku, bi abi anta wa ummi, misalnya. Demi ayah dan ibuku, karena kita bersumpah dengan sesuatu yang kita muliakan, yang kita hormati, yang kita junjung tinggi. Dahulu di zaman jahiliyah itu orang-orang bersumpah dengan sesembahan mereka, berhala-berhala mereka, patung-patung mereka, dengan Manat, dengan Lata, dengan Uzza misalnya. Karena itu yang mereka hormati, itu yang mereka agungkan. Nah, jadi setiap sumpah, pasti hukum sumpah ini menggunakan sesuatu yang besar, yang kadang dianggap kecil oleh yang lain misalnya. Tapi ketika ia bersumpah demi ayahku, demi ibuku, demi kakek moyangku, ia ingin meyakinkan. Nah, masuklah kita pada poin yang ketiga, mengapa kita bersumpah. Sebagai sebuah itmamul hujjah, sebagai sebuah kesempurnaan hujjah, kesempurnaan dalil, burhan, argumentasi. Ketika ia sudah sampai pada penjelasan yang terang benderang dan masih pula ada yang mempertanyakannya, meragukannya, entah karena memang tidak tahu atau lebih besar kemungkinan itu karena tidak mau tahu. Karena ia punya kepentingan, ia punya hawa, ia punya godaan, maka diyakinkan dengan sumpah, dan hubungannya yang keempat ini dengan kesaksian di hadapan orang banyak. Jadi sumpah itu untuk menunjukkan bukti, dalil, sampaian hujah yang sempurna. Nah, dengan bahasan ini, sumpah biasa digunakan menyangkut perkara yang besar dengan sesuatu yang besar untuk menyempurnakan hujah di hadapan yang meragukan. Dengan itu kita akan masuk kepada ayat yang pertama, a'udzubillahi minasyaitonir rajim.
wal 'adiyati dhabha, demi kuda perang yang berlari kencang dengan terengah-engah. Nah, menurut Allamah Jawadi ini ada dua hal. Satu, penyebutan kata kuda. Penyebutan kata kuda, Allah Ta'ala bersumpah dengan kuda. Sekali lagi, perkara yang besar dengan sesuatu yang besar. Dalam surat An-Nahl, surat ke-16, ayat 8, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, surat ke-16, ayat 8, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wal khayla wal bighala wal hamira litarkabuha wa zinah wa yakhluqu ma la ta'lamun. Ini kalau kita baca dari ayat sebelumnya, ayat ke-7, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, atau dari ayat ke-6, walakum fiha jamalun hina turihuna wa hina tasrahun, dan bagi kalian itu ada keindahan ya ketika kau membawanya kembali ke kandang, melepaskannya di tempat penggembalaan. Ini berkisah tentang al-an'am, tentang binatang-binatang ternak. Wa tahmilu athqalakum ila baladin lam takunu balighihi illa bisyiqqil anfus, dan binatang-binatang itu membawa barang bawaanmu, beban-bebanmu itu ke negeri-negeri yang kau tidak akan sanggup mencapainya kecuali dengan kelelahan diri, dengan kepayahan diri. Kalau tanpa binatang-binatang ternak itu untuk sampai ke satu tujuan, satu negeri, kau akan sangat melelahkan dirimu. Inna rabbakum la raufur rahim, sesungguhnya Tuhan kalian itu teramat pemurah, teramat pengasih, teramat penyayang. Baru menyebutkan rangkaian binatang itu, wal khayla, dan kuda-kuda, wal bighala, padanan katanya ada bagal dalam bahasa Arab itu, dan ada hamir. Keduanya mungkin dalam bahasa Indonesia keledai. Saya tidak tahu padanan dari keledai. Jadi ada kuda, ada keledai, ada sejenis keledai lagi. Ada yang disebut dengan bighal, ada yang disebut dengan hamir. Itu dua hal yang berbeda dalam bahasa Arab. Mungkin dalam bahasa bighal menjadi bagal juga. Jadi ada kuda, ada bagal, dan ada keledai. Litarkabuha, supaya kalian bisa menungganginya, wazinatan. Al-Quran juga menyebutkan kuda, keledai, bagal itu dapat menjadi perhiasan bagi kalian. Artinya seseorang yang menaiki kuda itu, ia dapat menghias dirinya dengan itu. Ada kuda-kuda yang menjadi kuda hias atau ditunggangi oleh para raja, oleh para jenderal, oleh para satria. Dia tampak berwibawa, tampak megah, tampak gagah. Nah, itu yang dimaksud dengan zinah. Kau tunggangi kuda-kuda itu, dan ia pun dapat jadi perhiasan bagimu. Wa yakhluqu ma la ta'lamun, dan Allah Ta'ala menciptakan apa-apa yang tidak kalian ketahui. Nah, jadi secara umum penggunaan itu Allah Ta'ala izinkan. Penggunaan binatang-binatang ternak itu tidak ada yang salah. Untuk jadi tunggangan, untuk jadi hiasan, berdasarkan surat An-Nahl ini Allah Ta'ala izinkan. Meskipun dalam fikih itu ada, ini kaitan dengan fikih saudara, misalnya setiap binatang tentu punya maksud dan tujuan. Ada binatang yang diternak untuk dikonsumsi, seperti misalnya kambing, domba, dan sebagainya, diambil susunya dan seterusnya. Lalu ada binatang-binatang yang memang digunakan seperti kuda, bagal, keledai untuk membantu apa yang manusia kerjakan, mungkin di pertanian, di perkebunan, atau memindahkan barang dan sebagainya. Nah, tentang hukum bagaimana misalnya memakan daging kuda, secara umum ada perbedaan pendapat, lebih banyak mengatakan itu makruh. Tetapi hal yang makruh ini terjadi bukan hanya pada binatang seperti kuda, tapi juga bisa pada hal-hal yang kita ikatkan hati kita kepadanya. Misalnya seseorang dia memelihara sebagai hewan peliharaan, katakanlah ayam atau bahkan kambing.
Lalu ia karena sudah dari kecil, ia beri nama, ia panggil, ia perhatikan lebih. Ikan pun demikian. Ada keterikatan hati. Nah, secara zat, semua binatang itu halal untuk dinikmati manusia dengan cara yang halal. Tapi kalau kita melekatkan kepemilikan, maka hukumnya makruh. Jadi kepada ayam yang kita pelihara, kita sebut pelihara dalam artian binatang peliharaan, bukan binatang ternak. Diberi nama, ya, bermain bersama, nah itu akan memunculkan keterikatan batin, maka ya dihukumi makruh. Nah, kuda-kuda itu demikian pula. Ada kuda yang ditujukan untuk membantu pekerjaan, dan ada kuda yang memang jenisnya khusus, yaitu kuda-kuda yang digunakan di medan pertempuran. Nah, tidak jarang kuda-kuda ini biasanya juga diberi nama. Ada nama yang dilekatkan. Ada nama pada unta. Misalnya baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ada nama pada kuda Sayyidina Hussein alaihi Abdul Tahiyyati wa Taslim. Nah, nama-nama itu dilekatkan sehingga sebetulnya ini bukan kuda sembarang kuda, bukan kuda biasa. Jenis kuda perang yang digunakan dalam dunia perkudaan juga, sebetulnya kuda-kuda ini ada jenisnya juga, ada breednya, ada bibitnya. Jadi ada kuda Arab Stallion, ada kuda Eropa. Ini punya kekhasan tersendiri. Harganya juga bisa jadi lebih mahal dari kendaraan kita pada umumnya. Nah, al-adiyah wal-adiyat adalah jenis kuda yang digunakan untuk pertempuran. Tentu dengan ini menunjukkan satu tingkat pemahaman dalam tanda petik orang Arab waktu itu tentang kuda juga sudah cukup baik. Sehingga kuda-kuda perang sering disebut Arabian horse, kuda Arab ya, karena pemahaman mereka terhadap kuda ini sudah sangat baik. Satu adalah larinya yang kencang, yang akan sangat berdampak di medan perang itu larinya yang kencang. Selain karena sanggup mengejar musuh, tapi lari kuda yang berlari kencang itu akan memberikan strike blow yang lebih fatal, akan memberikan pukulan. Ibarat kalau ada tombak yang dibawa berlari dengan tombak yang dibawa pelan, lalu ketika ia terdampak pada musuh, daya yang dihasilkan oleh percepatan lari kuda itu akan memberikan dampak, memberikan impact yang lebih besar dibandingkan kalau datangnya itu pelan. Nah, ini kuda perang. Yang kedua, lincah, gesit, karena akan menghindari misalnya liukan leher, terjangan kaki, itu akan menghindari sabetan pedang, anak panah, tombak, dan sebagainya, tentu dengan dikendalikan oleh faris, sang penunggangnya. Ketika ada riwayat dari baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk mengajarkan kepada anakmu itu berkuda, sebetulnya bukan sekedar latihan naik kuda, tapi sebenarnya adalah pesan untuk berlatih ilmu menjaga diri, ilmu bela diri. Ya, dalam keadaan tertentu ada hal-hal yang memerlukan pembelaan, termasuk bahkan dalam peperangan. Ya, dalam hal ini adalah mengendalikan kuda dalam tujuan itu, ya, berkuda dengan tujuan itu, dengan tujuan untuk dapat mempertahankan diri, selain melatih keseimbangan, kesadaran akan diri, dan lain sebagainya yang juga ada pada berbagai ilmu bela diri dan olahraga. Nah, kuda perang itu punya sifat berlari kencang, punya sifat lentur, lincah, gesit, dan yang ketiga adalah ketahanannya terhadap dalam tanda petik luka-luka yang mungkin diarahkan kepadanya. Ya, anak panah atau apapun itu dia punya tingkat toleransi terhadap luka yang barangkali lebih tinggi dibandingkan binatang yang lainnya. Namanya juga kuda perang atau kuda sejenis itulah yang kemudian
menjadikan kuda yang digunakan dalam peperangan. Dan Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan itu. Wal adiyati. Menurut Allamah Jawadi, sebenarnya selain memang kuda perang ini istimewa dalam hal dia digunakan untuk peperangan, sebetulnya Allah Subhanahu wa taala juga mengajarkan kepada kita bahwa setiap alat yang digunakan untuk mempertahankan diri, untuk membela, untuk berperang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana wal adiyat ini itu kuda perang yang digunakan di jalan Allah dalam peperangan membela Islam, menjaga Madinah, mempertahankan kehormatan agama Allah, risalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang menjadikan kuda perang ini berbeda dengan kuda-kuda perang yang lainnya. Yang menjadikan kuda perang ini Allah Ta'ala bersumpah dengannya karena ia digunakan di jalan Islam. Menurut Allamah Jawadi, sebenarnya setiap wasilah, setiap wasail, setiap alat, setiap perantara yang digunakan untuk membela kehormatan agama Allah, dia setara kedudukannya dalam tanda petik dengan sumpah, dengan kuda perang yang Allah Ta'ala bersumpah dengannya. Dalam konteks kekinian mungkin bukan kuda perang lagi. Dalam konteks kekinian mungkin adalah ilmu dan teknologi. Mungkin adalah pesawat-pesawat super canggih, adalah kapal-kapal selam, adalah rudal-rudal yang dikirimkan. Itu alat-alat perang yang digunakan di jalan Allah, membela, mempertahankan kehormatan agama Allah, risalah Rasulullah SAW. Dia punya kedudukan yang sama dengan kuda perang waktu itu. Ketika Allah Ta'ala memuliakan kuda perang dengan menjadikannya sumpah, pada saat yang sama Allah Ta'ala juga memuliakan orang-orang yang mengendalikan kuda perang itu. Para fursan, para faris, para penunggang kuda. Demikian pula menurut Allamah Jawadi, konsekuensinya adalah Allah Ta'ala juga memuliakan orang-orang di balik kendali pesawat terbang itu, di balik kendali mesin-mesin canggih itu, di balik kendali radar dan rudal dan lain sebagainya. Allah Ta'ala bersumpah dengan itu semua. Sebuah penghormatan, sebuah pujian. Nah, di dunia yang sekarang ini tentu berkembang, maka perumpamaan yang sama. Kalau dahulu, sekarang berperang tidak lagi dengan kuda. Sedikitlah dengan kuda, teramat sangat sulit dengan kuda. Berperang sekarang itu mengandalkan teknologi, rudal, jarak jauh, ya, presisi, kecanggihan, ilmu pengetahuan, teknologi masuk ke server, hacking, misalnya memutus aliran listrik dan lain sebagainya, itu yang terjadi. Nah, maka anjuran baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam agar anak-anak kita belajar berkuda juga bukan hanya untuk itu, tapi juga agar anak-anak kita belajar ilmu dan teknologi, belajar pengetahuan, belajar hal-hal yang dapat digunakan untuk mempertahankan izzah Islam, kemuliaan agama Allah, risalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan ranahnya sekarang ini adalah ilmu dan teknologi. Jadi ajakan mengajar berkuda baik, pada saat yang sama pelajarilah ilmu teknologi terkini, pelajarilah ilmu-ilmu yang dapat membantu tegaknya izzah Islam. Di sisi yang lain juga ada wasilah, ada perantaraan, alat-alat yang digunakan. Kuda itu semisal alat saja, seperti misalnya kecanggihan teknologi sekarang ini, tayangan yang sampai pada saudara dimanapun saudara berada, adalah alat yang dapat digunakan untuk menjaga kehormatan agama Allah, risalah Rasulullah SAW, dan siapapun yang berada di baliknya. Allah Ta'ala bersumpah dengan itu. Wal adiyati dhabha. Nah, dhabha terjemahan umum sih terengah-engah. Demi kuda perang yang berlari terengah-engah, yang berlari kencang terengah-engah. Saudara sekalian rahimakumullah, kalau kita lihat boleh jadi
kuda yang dipacu pada tingkat tertingginya, itu misalnya mengeluarkan buih pada mulutnya. Artinya ia dipacu pada optimalisasi tertingginya, pada kemampuan maksimumnya. Nah, setiap upaya kita itu sebagaimana juga dalam ayat Al-Qur'an, wa'iddu lahum mastata'tum min quwwah. Persiapkan apapun yang kalian bisa dari kekuatan itu. Min ribatil khil, dari tunggangan-tunggangan, dari kuda-kuda. Jadi memacu setiap alat, setiap potensi, setiap kemampuan pada tingkat setinggi-tingginya. Itu yang dimasukkan dengan dhabha, yang diibaratkan dalam kuda dengan terengah-engah. Jadi ia dipacu pada kecepatan maksimalnya, pada kemampuan tertingginya. Nah, Allah Ta'ala bersumpah dengan itu. Allah Ta'ala bersumpah dengan setiap niatan, ikhtiar yang kita lakukan dalam membela agama Allah Ta'ala dengan potensi setinggi-tingginya, kemampuan sebaik-baiknya. Wal'adiyati dhabha. Dan tentu itu adalah sebuah khidmat yang akan dalam tanda petik tidak mudah, memberikan kelelahan mungkin baik lahir maupun batin. Itulah yang Allah Ta'ala puji dengan sumpah. Bagi siapapun yang berkhidmat di jalan Allah Ta'ala ini, menggunakan wasilah untuk menghadapi musuh-musuh Allah, berperang dengan musuh-musuh Allah, pasti tidak mudah, pasti lelah, pasti terengah-engah. Ibarat kuda, dia berbuih, dia mengeluarkan seluruh potensi, seluruh kemampuannya, seluruh apa yang dia bisa. Allah Ta'ala bersumpah dengan itu. Ayat berikutnya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, fal muriyati qadha. Jadi selain Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan alatnya, Allah Ta'ala juga bersumpah dengan prosesnya. Selain Allah Ta'ala bersumpah dengan alat, bersumpah dengan yang ikhtiarnya, dengan penunggangnya, tapi Allah Ta'ala juga memuji, mengapresiasi prosesnya. Wal muriyati qadha adalah Allah Ta'ala bersumpah dengan kuda-kuda dan percikan api yang dilaluinya. Ini sebetulnya ketika kuda itu berlari kencang, saudara rahimakumullah, kontur, tekstur padang pasir di Arabia ada yang bersifat pasir, dan itu agak sulit sebetulnya berkendara, termasuk berlari kencang, karena pasir itu akan turun dia. Kalau kaki kita injakkan di padang pasir, dia akan turun sedikit ke bawah karena lembut, dan siapapun akan sulit berlari dalam kondisi tanah yang menelan sedikit dari kaki kita. Demikian pula kuda-kuda. Kuda itu dia mungkin tentu pasti lebih, kakinya akan tetap masuk juga, tapi tidak akan sekencang kalau dia berlari di medan dalam tanda petik yang datar. Yang kedua, medan padang pasir itu adalah medan yang berbatu. Gunung-gunung di Arabia bukan gunung seperti yang mungkin kita pahami di tanah air tercinta, tapi gunung batu. Berlari di atas batu, di atas pecahan-pecahan batu. Ketika baginda Nabi Shallallahu Alaihi hijrah dan kemudian memperdaya, mengelabui orang-orang Quraisy yang hendak membunuh Rasulullah Shallallahu Alaihi, dan baginda Nabi kemudian meminta Sayyidina Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah wa alaihi afdhalut wa taslim pada malam hijrah itu untuk berbaring di peraduan Rasulullah Shallallahu Alaihi, memperdaya, menipu. Kisah-kisah Rasulullah itu sering saya sampaikan sebagai sebuah dalil bahwa dengan seluruh perlindungan Allah Ta'ala, dengan seluruh barisan para malaikat bala tentara Allah Subhanahu wa taala, baginda Nabi sallallahu alaihi tetap melaksanakan ikhtiar manusiawi yang sempurna. Itulah dhabha,
Baginda Nabi dilindungi Allah Ta'ala, risalah Allah Ta'ala dilindungi Allah Ta'ala, dijaga Allah Ta'ala, dan tetap ikhtiar manusiawi itu tanpa batas, sesempurna mungkin. Ikhtiar manusiawi ini misalnya menggali parit, yang digali juga bukan tanah tapi batu. Kalau memang ada barisan para malaikat, untuk apa kemudian menggali parit? Nah, ini ikhtiar manusiawi pada perang parit itu. Ikhtiar manusiawi yang sempurna. Itulah babha itu. Ada upaya, ada ikhtiar. Dan itulah yang dinilai dari manusia. Demikian pula ketika baginda Nabi Shallallahu Alaihi hijrah. Beliau itu datang perintah dari Tuhan. Menyampaikan pada Sayyidina Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah. Sudah datang perintah dari Tuhanku. An ahjura dara qaumi. Agar ku hijrah meninggalkan kampung kaumku. Kemudian Sayyidina Ali bertanya, apakah yang demikian itu ya Rasulullah? Fi salamati din, dan keselamatan. Apakah dengan ini agama selamat, engkau selamat? Baginda Nabi mengiyakan. Benar ya Ali. Lalu Sayyidina Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah sujud syukur kehadirat Allah Ta'ala, syukur untuk keselamatan agama, syukur untuk keselamatan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu baginda Nabi meminta kiranya Sayyidina Ali berbaring di peraduan beliau Shallallahu Alaihi Wasallam dan mengenakan jubah hadrami, jubah yang diketahui oleh orang di luar dari kabilah-kabilah Quraisy yang bersepakat untuk menyerang, membunuh baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pada waktu dini hari ketika orang-orang tertidur, dan supaya tidak ada kaum yang disalahkan, mereka sepakat setiap kaum mengutus seorang pembunuh. Jadi sebuah konspirasi, kesepakatan, kekuatan-kekuatan yang bersatu untuk menghancurkan seseorang. Dalam konteks kekinian atau yang kemudian dilanjutkan dari pesan Sayyidina Husain bin Ali bin Abi Thalib alaihi afdhalu taslim, mithli la yubai'u mithlah. Orang sepertiku tidak akan berbaiat kepada orang sepertinya. Pesan Imam Husain ini sebetulnya universal. Imam katakan bukan aku tidak akan berbaiat kepadanya, tapi orang sepertiku. Jadi siapa saja yang mengikuti teladan Sayyidina Husain alaihissalam tidak akan berbaiat pada mereka yang mengikuti jejak Yazid. Walaupun seluruh dunia mengepung, memaksa tunduk, memaksa berbaiat, memaksa ikut aturan yang dipaksakan, mithli la yubai'u mithlah. Orang sepertiku tidak akan tunduk pada orang sepertinya, tidak akan berbaiat pada orang sepertinya. Kenalilah Yazid zaman ini sehingga kita bisa mengenali, kenalilah semisal Yazid zaman ini sehingga kita bisa mengenali misli, semisal Sayyidina Husain bin Ali bin Abi Thalib zaman ini, alaihi waqtul tahiyatu wat taslim. Nah, pada waktu hijrah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, semua kekuatan itu sudah bersepakat bersekutu untuk mengepung Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tetapi kemudian baginda Nabi meminta Sayyidina Ali untuk berbaring di peraduan dan mengenakan jubah hadrami. Ini bagian dari ikhtiar manusiawi itu. Supaya orang-orang tertipu, terperdaya, mengira masih ada baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di situ. Padahal baginda Nabi sudah keluar meninggalkan rumah. Tersisalah Sayyidina Ali di peraduan itu, di pembaringan itu, bersiap sepenuh keikhlasan menjadi tumbal pengganti untuk keselamatan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tidurkah Sayyidina Ali pada malam itu? Bagaimana mungkin? Kita saja kalau sudah tertidur lalu mendengar ada suara-suara yang mencurigakan akan terbangun dan mungkin kehilangan kantuk kita. Sedangkan Sayyidina Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah pada malam itu mengetahui di luar ada orang-orang yang bersiap masuk ke rumah itu kapan saja dengan pedang yang terhunus untuk menghabisi nyawa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi sepanjang malam itu beliau berada dalam sebaik-baik khidmat, pengorbanan untuk agama Allah, untuk Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Pahlawan Islam ini
berbaring. Ini ikhtiar manusiawi. Ketika pada dini hari itu orang-orang merangsek masuk dan menemukan, mengetahui ternyata di balik jubah Hadrami ini bukan Rasulullah Shallallahu Alaihi melainkan Sayyidina Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah, mereka merasa tertipu. Bayangkan orang-orang yang sepanjang malam terjaga, begadang dalam bahasa kita, punya niat buruk, itu batinnya itu bersiap untuk satu momen untuk menghabisi nyawa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi dengan seluruh kelelahan itu, ia menemukan yang ada adalah Sayyidina Ali, bukan Rasulullah. Ia tertipu. Mungkinkah mereka berbalik begitu saja dan berkata, maaf kami salah alamat? Tidak, kelelahan terjaga semalaman itu ditimpakan pada Sayyidina Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah. Kekesalan, amarah, seluruhnya ditimpakan. Menurut satu riwayat, Sayyidina Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah didudukkan di atas sebuah kursi, diikat dan diinterogasi. Ditanya tentu, di mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Beliau bahkan dipukuli. Itu mungkin satu-satunya pertempuran, perlawanan yang Sayyidina Ali tidak memberikan balasan. Sayyidina Ali satria di medan perang, tapi dipukuli di malam hijrah itu beliau tidak memberikan balasan. Mengapa? Karena beliau tahu semakin lama beliau dipukuli, semakin jauh langkah kaki Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga orang-orang itu yang menyerah, para interrogatornya yang menyerah, mereka yang memukulinya yang menyerah. Tinggalkan Ali. Ali tidak akan pernah memberitahu di mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berada. Mari kita kejar saja mereka, mumpung jejaknya itu masih hangat. Nah, mencari jejak itu di padang pasir yang berbatu tidak mudah. Ini kita kembali pada fal muriyati qadha, pada jejak bebatuan. Ketika kemudian bagian Nabi mengelabui, memperdaya dengan bersembunyi di Jabal Thawr di Mekah. Sebetulnya Jabal Thawr berada di selatan kota Mekah, sedangkan Madinah, tujuan Rasulullah SAW, itu berada di sebelah utara. Jadi orang-orang mengejar ke utara, padahal baginda Nabi berada di selatan. Baru pada hari yang ketiga, melalui upaya seorang pencari jejak yang handal, yang belajar melihat bagaimana bebatuan bergeser, sulit mencari jejak, atau patah ranting yang tidak alami, mungkin patah ranting yang terinjak kuda, patah ranting yang terinjak manusia berbeda dengan patah ranting yang alami. Sampailah melalui pencari jejak itu, kalau bagian Nabi berada di sebelah selatan dan naik ke atas bukit, di situ disebut dengan Bukit Thawr, lazim dikunjungi pada waktu haji dan umroh. Dan ketika sudah sampai di atas, baginda Nabi SAW lalu ke dekat gua baginda Nabi, kemudian kita kenal turun mukjizat dari Allah Ta'ala untuk baginda Nabi SAW dengan sarang laba-laba dan burung yang bertengger. Jadi menurut mereka, walaupun si pencari jejaknya sangat yakin baginda Nabi ada di dalam, tapi orang-orang Quraisy itu lebih yakin lagi dengan apa yang mereka lihat. Mata tidak selalu menyampaikan sebetulnya ada sesuatu di balik yang terlihat oleh mata. Jadi walaupun pencari jejak itu yakin, tapi karena orang-orang Quraisy melihat ada sarang laba-laba dan burung, mereka turun kembali. Terlindungilah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, padang pasir yang bebatuan itulah yang menjadi ranah pertempuran. Fal muriyati qadha. Ketika kuda-kuda perang itu berlari kencang,
menginjak bebatuan, maka tapal kaki kuda itu akan bersentuhan dengan bebatuan. Yang panas ketemu yang panas, batu ketemu besi, ketika dihentak dalam kecepatan yang kencang, maka ia memercikkan api. Jadi tapal kaki kuda itu bersentuhan dengan bebatuan, ia memercikkan api, percikan api, kelebat singkat yang hanya terlihat sesaat. Saudara, kalau misalnya menggosokkan dua batu yang panas, digoncangkan seperti ini, terlihat percik yang singkat, percik yang sesaat saja. Dan Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan percik api yang sesaat itu. Subhanallah. Bukan hanya bersumpah dengan kudanya, bukan hanya bersumpah dengan penunggangnya, bukan hanya bersumpah dengan ikhtiar tanpa batasnya. Allah Ta'ala juga bersumpah dengan percik api yang dihasilkan, yang terlihatnya itu sesaat saja, terlihatnya itu sebentar, percik api itu. Apa maknanya? Tidak ada yang kecil dalam ibadah, dalam khidmat, dalam jihad kita untuk agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan kalau hanya terlihat sesaat saja, kalau hanya terlihat sebentar saja, ibarat percik api, dia hanya singgah sebentar saja, hilang setelah itu. Tidak perlu khawatir, Allah Ta'ala menilainya besar, adalah besar di sisi Allah Ta'ala, adalah agung di sisi Allah Ta'ala, dan Allah Ta'ala bersumpah dengan itu. Dalam konteks kekinian, mungkin saudara share, posting, mudah-mudahan niatan kita ini khidmat di jalan Allah Ta'ala, saudara posting, mungkin orang hanya lihatnya sebentar saja, mungkin hanya sesaat saja, singkat, setelah itu hilang. Ikhtiar itu tetap dinilai besar di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada yang kecil untuk khidmat di jalan Allah. Percikan api saja yang singkat hilang, mungkin sedetik pun tidak, 0,0 sekian detik, hanya muncul sesaat hilang. Allah Ta'ala bersumpah dengan percik api itu. Saudara sekalian rahimakumullah, pada saat yang sama izinkan saya menutup pembahasan surat Al-Adiyat yang pertama ini dengan mengenang dan mengingat setiap mereka yang melelahkan diri, memayahkan diri untuk menyampaikan syiar Allah Subhanahu wa ta'ala, untuk menghamparkan karpet merah bagi sang kekasih yang teramat dinantikan, dengan menghidupkan peristiwa-peristiwa yang terjadi sepanjang sejarah, dengan merawat ingatan, menjaga kenangan kolektif itu, menghidupkannya, mewariskannya turun-temurun dari generasi ke generasi. Pada setiap munasabat, pada setiap wiladat, pada setiap syahadat. Seperti yang terjadi pada 10 Muharram dan 20 di bulan Safar. Pada dua peristiwa yang kita sebut dengan Asyura dan Arba'in. Pada peristiwa semisal Arba'in misalnya, akan ada langkah-langkah kaki yang bersentuhan dengan tanah, dengan bebatuan, dengan padang pasir, dengan jalanan yang panas. Allah Ta'ala bersumpah dengan percik api yang terjadi karena kuda perang itu dipacu kencang. Tapal kaki kuda itu menyentuh bebatuan yang panas, memercikkan api. Maka marilah dunia menyaksikan bagaimana bukan hanya ribuan, bukan hanya puluhan, bukan hanya ratusan, tetapi jutaan para pecinta Rasulullah SAW dan keluarganya yang memilih untuk kemudian menghidupkan seluruh syiar itu dengan seluruh apa yang mereka mampu
Sebagian di antaranya menempuh berjalan kaki dari berbagai tempat, berbagai penjuru, berbagai negeri. Tetapi jalan kaki terbesar dunia ini yang paling banyak ditempuh adalah dari kota Najaf menuju kota Karbala sejauh kurang lebih 80 km. Langkah-langkah kaki para peziarah itu mengingatkan pada hentakan kaki kuda di medan perang. Karena niatnya adalah untuk menjaga kemurnian, kesucian, kehormatan agama Allah dan risalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Surah Al-Adiyat mengajarkan kepada kita bagaimana bersikap, berperilaku di saat terjadi pertempuran di medan peperangan. Medan kita sekarang untuk menjaga agama Allah ini mungkin bukan lagi medan berbatu. Medan kita sekarang adalah medan yang dipenuhi dengan berbagai wasilah, bukan lagi kuda-kuda yang berlari kencang, tapi percepatan ilmu, teknologi, pengetahuan, kekinian. Marilah ambil khidmat di dalamnya, berpartisipasi sebaik-baiknya. Tidak ada yang kecil dalam khidmat dan jihad di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan setiap langkah kaki, satu langkah seperti langkah kaki para peziarah arba'in, seumpama setiap percik api yang hadir pada setiap langkah kaki kuda-kuda perang itu. Sebetulnya dalam surat Al-Adiyat ada 3 jenis yang Allah Ta'ala sifatkan pada kuda itu. Ada Al-Adiyat, kemudian ada Fal-Muriyat, itu jenis-jenis kuda. Dan yang ketiga adalah Fal-Mughirat. Apa secara khusus mana adiyat, secara khusus mana muriyat, dan secara khusus mana mughirat. InsyaAllah kita lanjutkan pada pembahasan kita berikutnya. Terima kasih atas seluruh perhatian saudara. Terima kasih untuk setiap kru yang berkhidmat. InsyaAllah dalam menjaga, memuliakan agama Allah, risalah Rasulullah SAW, Allah Ta'ala bersumpah dengan setiap hal yang mungkin kita anggap kecil. Percik api itu, benturan antara kaki kuda dengan bebatuan, mungkin kita anggap kecil. Mungkin hanya datang sekelebat kilat saja, sesaat singkat saja. Dan Allah Ta'ala bersumpah dengan itu untuk menunjukkan tidak ada yang kecil dalam khidmat di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Untuk almarhumin, para guru, untuk saudara kita di Palestina, di tempat yang teraniaya, untuk para ulama, untuk kedua orang tua, untuk setiap orang yang punya hak atas diri kita, mari kita antarkan umul kitab Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi tahirin. Walhamdulillahi rabbil alamin wal 'afwu minkum. Wa ma taufiqi illa billah. 'Alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.